Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Tuhan, dan tak lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan apapun juga. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan masuk materi bab kedua, bertumbuh menuju kedewasaan yang benar, untuk kelas 10, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami, yang mana kami dapat ada sebagaimana ada. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk segala kemurahan-Mu Tuhan bagi diri kami. Pagi hari ini kami akan belajar materi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 10, bab kedua. Kiranya Engkau memberkati kami, berikan kami hikmat, supaya kami bisa memahami materi ini dengan baik, dan kami menerapkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, kita sudah masuk ke materi bab kedua, kelas 10, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, dengan judul bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Dasar firman Tuhan dari materi pagi hari ini adalah di dalam 1 Korintus 13 ayat 16. Di sini dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Dari firman Tuhan ini jelas ada suatu perubahan, ada suatu pertumbuhan dari kanak-kanak menjadi dewasa. Tidak hanya dari secara pertumbuhannya, namun dari cara berpikir, kemudian cara berkata-kata, dan bersikap. Ketika kanak-kanak berbeda ketika masuk ke menuju dewasa, orang yang dewasa. Dan harus meninggalkan sifat kanak-kanak itu dan menuju bertumbuh ke kedewasaan yang benar. Ya, ini dari 1 Korintus 13 ayat 11. Kita belajar dari puisi. Puisi ini adalah hasil karya dari Rudyard Kipling tahun 1865 sampai 1936. Beliau adalah seorang penulis terkenal dari Inggris. Beliau menulis tentang if dalam bahasa Inggrisnya, kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan di sini adalah jika. Saya tidak mengambil semuanya, saya hanya mengambil separuh saja atau sebagian saja. Puisi ini menceritakan tentang nasihat orang tua kepada anaknya yang bertumbuh menuju ke masa dewasa. Sepintas saya baca di sini, saya lihat bisa dikatakan, jika kau bisa bersabar ketika semua orang sekitarmu hilang sabar dan mempersalahkanmu. Jika kau bisa percaya diri ketika semua orang meragukanmu, namun berilah juga celah bagi keraguan mereka. Jika kau bisa menunggu dan tak lelah menanti atau dibohongi, janganlah berdamai dengan kebohongan. Atau dibenci, janganlah balas membenci. Namun janganlah kelihatan terlalu baik atau berbicara terlalu bijaksana. Nah, ini adalah nasihat dari orang tua kepada anaknya, ditulis oleh Rudyard Kipling dalam bentuk puisi. Maknanya sangat dalam nasihat-nasihat ini, dan kalau kita baca di buku elektronik secara keseluruhan, ini sangat bagus bagi seseorang yang beranjak menuju dewasa. Ciri-ciri manusia dewasa yang pertama adalah pengenalan takut akan Tuhan. Ini terdapat di dalam Amsal 1 ayat 7. Di situ dijelaskan bagaimana takut ada akan Tuhan itu adalah permulaan dari hikmat. Dan ini sangat jelas bahwa pertama, ciri-ciri manusia dewasa adalah takut akan Tuhan. Yang kedua, hidup menghasilkan buah.
terdapat di dalam firman Tuhan Yohanes 15 ayat 5 dan juga Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Di Yohanes 15 ayat 5 di sini katakan bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita ini adalah carang-carangnya. Kita tidak bisa berbuah kalau kita tidak dekat dengan pokok anggurnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 di sini adalah tentang buah roh. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka buah roh itu akan muncul di dalam kehidupan kita. Ada 9 buah roh, yaitu sebenarnya buah roh itu 1, tapi ada 9 karakter di dalamnya. Nah, karakter ini yang harusnya menjadi bagian di dalam kehidupan kita ketika kita dekat dengan Tuhan, dan itu akan terlihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu hidup untuk memberi dan melayani. Markus 10 ayat 45. Di situ dikatakan karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, ini harus menjadi bagian dalam kehidupan kita, bahwa kita pun juga harus melayani seorang kepada yang lain. Kemudian menjalani proses Allah. Yang keempat, ini menjalani proses Allah. Di dalam setiap kehidupan kita ada proses yang harus kita lalui. Baik itu menyukakan hati kita ataupun tidak menyukakan hati kita. Kita harus melalui proses itu. Dengan proses yang kita lalui, maka kita bisa tahu bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu sungguh luar biasa, menjadikan kita seorang yang memiliki karakter di dalam Kristus, sehingga kita bisa beranjak dewasa. Kita tidak akan mungkin bisa bersyukur kalau kita tidak pernah mengalami hal yang sulit. Kita bisa bersyukur kalau kita bisa mengalami hal yang sulit. Nah, kita tidak akan bisa bersuka cita kalau kita tidak mengalami kesedihan. Nah, ini adalah proses, salah satu proses yang harus kita lalui. Dengan proses tersebut, ini akan membuat kita semakin dewasa di dalam Kristus. Yang kelima di sini adalah hidup kudus. Ini adalah suatu tuntutan dari firman Tuhan, bahwa Tuhan itu kudus, maka kita pun juga harus kudus. Yang keenam, taat dan setia. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 15, kemudian pasal 28, kemudian ayat 28, ayat 34 sampai 37. Taat dan setia. Taat dan setia di dalam melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Firman Tuhan yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Kemudian mengandalkan Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Ini sudah sangat terkenal. Di situ dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, I can do all things through Christ who strengthens me. Nah, jadi saya bisa melakukan semuanya karena Kristus. Karena Kristus yang ada di dalam diri saya. Karena Kristus yang memberi kekuatan kepada saya. Nah, jadi jangan kita menyombongkan diri. Kalau kita bisa melakukan semuanya itu adalah karena Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Kemudian selanjutnya yaitu hidup dalam pimpinan roh. Di dalam Ibrani 5 ayat 14. Ketika kita dekat dengan Tuhan, selalu memiliki relationship yang baik dengan Tuhan, maka kita akan dibawa kepada pimpinan roh, sehingga kita bisa membedakan yang baik dan yang benar, kemudian yang tidak baik dan yang baik. Ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Nah, tadi sudah kita berbicara tentang ciri-ciri manusia yang dewasa. Sekarang adalah tentang bahaya ajaran sesat. Bayi-bayi, anak-anak belum mengerti tentang tanggung jawab, belum mengerti tentang disiplin, belum mengerti tentang segala hal yang berhubungan dengan orang dewasa. Jadi harus terus-menerus diawasi. Karena apa?
Karena bayi-bayi atau anak-anak sering melakukan hal-hal yang berbahaya. Contohnya, kalau kita tidak mengawasi anak-anak itu dengan baik, maka bisa fatal akibatnya. Kalau anak-anak itu ke dapur, dia mengambil pisau, dia berpikir bahwa pisau ini mainan, tanpa disadari pisau ini bisa melukai anak tersebut. Padahal bagi orang dewasa, pisau ini sangat membantu di dalam pekerjaan atau terutama di dalam memasak. Itu sangat membantu untuk memotong-motong sayur. Tapi bagi anak-anak yang belum mengerti, pisau ini dianggap sebagai mainan dan ini bisa melukai bagi anak-anak. Nah, maka dari itu harus terus-menerus diawasi, terus-menerus dijaga supaya tidak melakukan hal-hal yang berbahaya. Yang kedua yaitu mudah ditipu musuh. Anak-anak itu mudah ditipu. Ketika ada orang yang tidak dikenal memberikan kue, memberikan permen, kemudian diajak, sudah mau ikut. Nah, sama seperti kita. Kalau kita ini belum dewasa di dalam Kristus, belum dewasa secara rohani, tidak bisa membedakan yang baik dan yang benar, atau yang baik dan yang tidak baik, maka kita akan mudah diombang-ambingkan, mudah ditipu oleh musuh, yaitu iblis. Nah, selanjutnya itu diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Banyak pengajaran yang mengatasnamakan bahwa mereka ini adalah kebenaran. Tetapi kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan orang percaya, mereka hanya mengambil sebagian dari pengajaran-pengajaran tersebut dan kemudian mereka memasukkan pengajaran-pengajaran yang berdasarkan dari pemahaman mereka sendiri, yaitu berdasarkan pikiran mereka yang mereka gabungkan dari pengajaran-pengajaran Kristen ini, kemudian mereka ajarkan kepada beberapa orang. Nah, bagi beberapa orang yang belum dewasa di dalam Kristus, belum mengerti, memahami tentang firman Tuhan dengan jelas dan terang, maka ini akan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Dan akhirnya apa? Mereka akan terbawa oleh angin-angin pengajaran tersebut, mereka akan mengikuti, dan mereka akan melakukan hal-hal yang tidak benar sesuai yang berdasarkan dari kebenaran firman Tuhan. Bahaya ajaran sesat selanjutnya yaitu di dalam Ibrani 5 ayat 11-14, yaitu anak kecil. Ayat 11, banyak yang harus diajarkan, tetapi sukar untuk dijelaskan, lamban belajar untuk mengerti. Jadi perlu kedisiplinan, perlu keuletan di dalam kita mengajar bayi-bayi rohani atau anak-anak kecil ini, supaya mereka bisa bertumbuh di dalam Kristus. Karena mereka lamban di dalam belajar, sukar untuk mengerti. Kadang mereka sudah menerima pengajaran, tetapi mereka selanjutnya lupa, tidak diingat lagi, kemudian hidup berdasarkan pemikiran atau keinginan mereka sendiri. Ayat 12 di sini katakan, ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, namun masih perlu diajarkan asas-asas pokok. Perlu susu, bukan makanan keras. Tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Belum dapat membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, jadi belum bisa membedakan, oh ini baik, oh ini jahat. Jadi mereka semua merasa bahwa oh ini semua baik saja. Nah, ini akan membuat mereka akan jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam bahaya ajaran sesat. Contoh bahaya ajaran sesat yang pertama adalah Children of God. Didirikan pada tahun 1969 oleh David Burke di California, Amerika Serikat. Sumber kepercayaannya adalah Alkitab. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa banyak pengajaran-pengajaran sesat ini mengambil bahannya atau sumber kepercayaannya itu di dalam Alkitab.
yaitu di dalam firman Tuhan. Tapi tidak semua mereka ambil sebagian, kemudian mereka gabungkan. Nah, di sini kalau Children of God digabungkan dengan tulisan David Burke sendiri. Mengajak seluruh anggotanya meninggalkan keluarga mereka secara total dan berkelana bersama David. Sama seperti Rasul Paulus mengikuti Yesus. Nah, jadi mereka mengambil bahwa mereka meninggalkan keluarga demi mengikut Tuhan. Padahal tidak demikian makna yang sebenarnya. Kemudian mendukung anggotanya untuk melakukan seks bebas. Nah, ini jelas-jelas tidak dibenarkan menurut firman Tuhan. Bahkan dijadikan sebuah patokan untuk masuk surga. Anda bisa bayangkan, supaya mau masuk surga, yaitu harus melakukan seks bebas. Jelas ini tidak dibenarkan menurut firman Tuhan, menurut ajaran kekristenan. Yang kedua yaitu Saksi Yehova. Didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1870 oleh Charles Taze Russell. Markasnya berada di New York. Tempat ibadah mereka bukan di gereja, melainkan di balai kerajaan. Sistem pewartaan mereka adalah dari rumah ke rumah dan menyebarkan majalah rohani, menolak nilai-nilai sekuler duniawi. Nah, ini adalah Saksi Yehova. Saksi Yehova ini tidak percaya akan Trinitas, tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap orang yang percaya. Kemudian selanjutnya adalah Mormon, didirikan oleh Joseph Smith pada tahun 1805 sampai 1844 di Amerika Serikat dan dikembangkan oleh Brigham Young pada tahun 1847. Anggotanya mencapai 13,5 juta orang di seluruh dunia. Jadi banyak orang yang mengikuti Mormon ini. Gerejanya disebut gereja orang-orang kudus pada akhir zaman. Jadi kalau kita lihat, Mormon ini pun juga mengambil dari Alkitab, mengambil dari firman Tuhan, digabungkan oleh tulisan dari Joseph Smith sendiri. Sehingga tidak keseluruhan mereka ngambil, sebagian dan dicampurkan dengan tulisan dari Joseph Smith. Nah, ini adalah bahaya dari ajaran sesat, yaitu Mormon. Kemudian bahaya ajaran sesat selanjutnya adalah sukses dengan cara instan. Dikatakan ikut Tuhan Yesus pasti akan sukses, tidak merasakan kesulitan. Tidak benar. Ikut Tuhan pun juga akan merasakan kesulitan. Nah, dengan kesulitan itulah maka kita bisa berharap kepada Tuhan. Tidak benar kalau ikut Tuhan pasti sukses terus. Tidak. Kadang kita harus mengalami suatu kesedihan. Kadang kita harus mengalami kegagalan. Dari kesedihan, kegagalan ini kita banyak belajar. Sehingga kita akan merubah cara kita dan kita berharap banyak kepada Tuhan, maka pasti akan sukses. Bukan meniadakan kegagalan, meniadakan kesulitan. Tidak. Tuhan izinkan itu supaya kita banyak belajar dan banyak berharap hanya kepada Tuhan. Kemudian gaya hidup hedonisme. Ada orang berprinsip hidup hanya sekali, nikmatilah. Muda, foya-foya, tua masuk surga. Tidak seperti itu. Jadi kita tidak mengikuti gaya hidup hedonisme yang untuk memuaskan keinginan kita sendiri, tetapi adalah hidup yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Hidup bersyukur dalam segala sesuatu, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kedewasaan penuh serupa dengan gambaran Kristus. Jadi kedewasaan kita yaitu kita menuju serupa dengan gambaran Kristus. Di dalam Roma 8 ayat 29, sasaran utama bagi kehidupan Kristen yaitu adalah Kristus. Kemudian 1 Yohanes 2 ayat 6, yaitu kita harus wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, Kristus ada teladan kita. Jadi kita harus hidup sama seperti Kristus hidup. Kemudian di dalam Roma 13 ayat 13 sampai 14,
Kristus yang ada di dalam hati kita harus terlihat, terdengar melalui hidup kita. Orang tidak tahu tentang Yesus Kristus, tapi orang bisa melihat kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus dari hidup kita. Kalau hidup kita benar, sesuai dengan firman Tuhan, mereka akan percaya bahwa Yesus Kristus itu ada di dalam diri orang tersebut. Namun kalau orang tersebut tidak sesuai atau hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka Kristus tidak akan terlihat di dalam kehidupan orang tersebut. Nah, ayat 14 di sini dikatakan di dalam bahasa Inggris, New International Version, "Clothe yourself with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desire of your sinful nature." Jangan pikirkan tentang bagaimana memuaskan hawa nafsu yang berasal dari tabiat dosa. Jadi sudah harus ada perubahan. Tidak lagi hidup di dalam kehidupan lama, yaitu hidup di dalam dosa, tetapi hidup untuk menyenangkan Tuhan. Kemudian bisa menerima semua orang atau kalangan. Jadi kita pun di mana kita berada, kita bisa menyesuaikan diri. Kita bisa menerima semua orang karena Kristus pun juga menerima kita orang berdosa. Seharusnya kita ini mati dan masuk dalam neraka, tetapi Kristus mau menerima kita sebagai orang berdosa yang mau percaya dan menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus bisa menerima semua orang, siapapun dia, dari kalangan apapun dia. Kemudian yang berikutnya, tidak berpusat pada diri sendiri, tetapi mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan orang lain. Orang yang dewasa itu dia sudah tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia belajar untuk mengutamakan kepentingan orang lain, kesejahteraan orang lain, tidak berpusat kepada dirinya. Aku dulu, aku yang harus dihormati, aku yang harus dihargai. Tidak, tetapi dia harus belajar untuk tidak memusatkan kepada diri sendiri, tetapi kepada orang lain. Kemudian doa Rasul Paulus kepada jemaat Kolose di dalam Kolose 1 ayat 7 sampai 12. Di situ supaya mereka ini bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, dewasa di dalam Kristus. Nah, ini adalah doa Rasul Paulus kepada jemaat Kolose supaya mereka pun bertumbuh di dalam pengenalan atau kedewasaan yang penuh di dalam Kristus. Kesimpulan, yang pertama, kedewasaan yang benar adalah kedewasaan yang berprinsip pada firman Tuhan dan bertujuan menuju rupa dan gambaran Kristus. Yang kedua, kedewasaan yang benar adalah sikap hidup yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh orang-orang sekitar. Jadi, dia tetap memegang prinsip firman Tuhan, tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Yang ketiga, kedewasaan yang benar adalah kemampuan kita di dalam mencerna berbagai pengajaran yang ada yang sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini adalah materi tentang bab 2, bertumbuh menuju kedewasaan yang penuh. Nah, sampai di sini materi yang saya berikan. Biarlah materi ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami ucapkan syukur dan terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh belajar bertumbuh menuju kedewasaan yang benar, yaitu menuju rupa Kristus. Biarlah ini menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Kami belajar Tuhan, bertumbuh menjadi manusia yang dewasa secara jasmani, dewasa juga secara rohani, sehingga kehidupan kami Tuhan mencerminkan Kristus hidup di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.